Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita dari Universitas Negeri Jakarta akan membahas sebuah buku. Nah, pertama-tama perkenalkan dulu saya Adis Deva Raja Budi Putra dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2023 dan rekan saya ada. Ya, perkenalkan nama saya Saiful Huda, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Gregorian Putra dari Pendidikan Sejarah angkatan 2023. Oke, perkenalkan saya Rama Fairahwaida dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2023. Perkenalkan, saya Dias Putri Faradila, mahasiswa Pendidikan Sejarah 2023. Jadi buku yang akan kita bahas itu berjudul Syarikat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905 hingga 1942 yang merupakan karya dari Syafrizal Rambe. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan buku tersebut, kita mungkin harus lebih kenal dulu nih, siapa sih tokoh penulis buku tersebut, si Syafrizal Rambe ini gitu. Mungkin saya sedikit bacakan latar belakang dari Syafrizal Rambe tersebut ya. Nah, Syafrizal Rambe ini adalah seorang akademisi dan penulis yang aktif dalam bidang ilmu politik dan sejarah Indonesia, khususnya terkait pergerakan nasional dan dinamika partai politik. Ia juga merupakan dosen pada program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional. Nah, Syafrizal Rambe ini lahir di Kolok, Kota Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat pada 23 November 1986. Nah, ia menempuh pendidikan tinggi hingga meraih gelar doktor dalam bidang ilmu politik dari program Pascasarjana Universitas Pajajaran dengan predikat sangat memuaskan. Nah, disertasinya berjudul Pergeseran Politik Syarikat Islam periode 1971 hingga 2004 antara partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang menyoroti dinamika perubahan peran syarikat Islam dalam sejarah politik Indonesia dari partai politik menjadi organisasi kemasyarakatan, dan fokus kajiannya banyak berkisar pada sejarah pergerakan Islam, nasionalisme, dan transformasi politik di Indonesia, yang dimana ini berkaitan dengan buku Syarikat Islam yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Nah, oke, baik. Mungkin di pembahasan pertama, yaitu di bab 1 dan bab 2 dari buku tersebut, akan dijelaskan oleh rekan saya, Huda. Silakan, Huda. Oke, terima kasih Adis. Jadi di sini saya akan membahas terkait buku di bab 1 dan di bab 2. Jadi ya menurut saya di bab 1 dan bab 2 ini cukup menarik ya. Jadi kita bahas di bab 1 terlebih dahulu. Jadi di bab 1 itu membahas terkait pendahuluan. Nah, jadi di pendahuluan ini membahas terkait alasan penulis menulis buku ini gitu. Jadi penulis itu merasa bahwa SI itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam memelopori kesadaran nasionalisme, terutama melalui pendekatan inklusif yang membuka keanggotaan untuk seluruh rakyat Hindia Belanda tanpa membedakan suku, ras, ataupun golongan. Nah, hal ini tuh berbeda gitu dengan organisasi seperti Budi Utomo yang terbatas pada kalangan priai Jawa gitu. Nah, Islam digunakan oleh SI itu bukan hanya sebagai identitas agama, tetapi juga sebagai alat pemersatu yang menjembatani perbedaan etnis dan melawan kolonialisme. Nah, di bab ini juga mengangkat perdebatan sejarah tentang tanggal berdirinya SI. Jadi sebagian sumber seperti wawancara Tamar Jaya dengan Samanhudi mengklaim bahwa SI dalam bentuk awalnya itu sebagai Sarekat Dagang Islam itu telah berdiri sejak 16 Oktober tahun 1905. Nah, jika klaim ini valid, implikasinya adalah tidak menutup kemungkinan momentum kebangkitan nasional yang selama ini diperingati setiap 20 Mei direvisi menjadi tanggal 16 Oktober. Nah, dibahas juga gitu terkait SI yang sering terabaikan dalam historiografi Indonesia pasca 1920-an karena dominasi narasi gerakan radikal seperti PKI dan PNI. Nah, tujuan penelitian dalam bab ini itu berangkat dari keresahan penulis tentang sedikitnya perhatian gitu yang diberikan para ilmuwan terhadap SI secara utuh di era pergerakan nasional. Nah, jadi penulis tuh berusaha lah gitu untuk mengisi kekosongan kajian tentang peran SI secara komprehensif. Nah, penelitian di buku ini tuh mengandalkan sumber-sumber arsip nasional, surat kabar, karya tokoh SI, serta studi lokal dan biografi. Nah, terakhir di bab ini juga membahas gitu terkait karya-karya sebelumnya yang membahas tentang syarikat Islam dengan
analisis penulis terkait kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, contohnya sebuah skripsi di Universitas Indonesia yang ditulis oleh Dwi Purwoko yang berjudul Sarekat Islam pada Masa Pergerakan Nasional, sebuah telaah konflik. Menurut penulis tuh karya ini tuh teramat ringkas gitu penjelasannya, sangat umum dan karena itu analisanya kurang mendalam. Nah, lanjut ke bab 2, membahas dua subbab utama yaitu politik kolonial Belanda 1800 sampai 1900 dan munculnya pergerakan kebangsaan di Indonesia. Nah, jadi kita ke subbab 1 terlebih dahulu untuk bagian politik kolonial Belanda tahun 1800 sampai tahun 1900, penulis membaginya menjadi 3 fase. Yang pertama, kebijakan politik konservatif. Nah, pada tahun 1800 sampai tahun 1870. Jadi setelah VOC bubar, Belanda tuh melanjutkan eksploitasi Hindia. Nah, meski sempat diganti pajak tanah oleh Inggris, kebijakan konservatif kembali dilakukan lewat Kurtulstelsel atau yang lebih kita kenal dengan tanam paksa, yang ternyata menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda. Jumlahnya tuh sekitar 823 juta gulden sampai tahun 1877. Nah, namun sistem ini tuh dikritik gitu ya oleh kaum liberal dan humanis seperti De Weizsäcker dan Baron van Hove. Lalu yang kedua ada kebijakan politik liberal tahun 1870 sampai 1900. Jadi didorong oleh perkembangan industri di Belanda dan kritik terhadap tanam paksa, diterapkan regeringsleggman pada tahun 1854 yang membuka jalan bagi ekonomi pasar bebas dan perkebunan swasta. Nah, namun sistem ini tuh menimbulkan ketimpangan sosial dan kritik ya dari kaum sosialis seperti Brusov, Van Kool, dan Van Deventer. Lalu yang terakhir ada kebijakan politik etis pada tahun 1900 sampai 1942. Jadi dipengaruhi oleh ide moral dan sosialisme, kebijakan ini tuh bertujuan untuk menyejahterakan pribumi lewat 3 program utama yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Nah, namun pelaksanaannya kerap lebih menguntungkan pihak kolonial gitu. Nah, meskipun begitu, pendidikan melahirkan elit pribumi terdidik yang kelak tuh akan menjadi pelopor pergerakan nasional. Nah, kemudian di subbab kedua dibahas mengenai munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia. Jadi kesadaran nasional bermula dari ketimpangan sosial akibat kolonialisme. Struktur masyarakat kolonial yang diskriminatif dan liberalisasi ekonomi mendorong perlawanan petani seperti pemberontakan petani di Cilegon tahun 1888 dan gerakan Samin gitu. Nah, pengaruh pan-Islamisme dan reformasi Islam dari Timur Tengah juga menumbuhkan kesadaran anti kolonial. Upaya Belanda mengatasinya lewat pendidikan Barat itu justru menciptakan elit kritis yang menjadi ujung tombak pergerakan seperti dalam Sarekat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Nah, jadi kesimpulannya, nasionalisme Indonesia lahir dari sintesis antara perlawanan tradisional, ideologi Islam modern, dan pemikiran Barat yang memperkuat identitas nasional lintas etnis dan agama sebagai dasar perjuangan kemerdekaan. Itu seputar bab 2. Begitu, Adis. Oke, baik. Terima kasih udah atas penjelasannya yang sangat komprehensif ya. Tadi juga di situ saya mencatat gitu ya, disinggung terutama mengenai syarikat Islam muncul sebagai antitesis dari politik kolonial gitu ya. Terus juga bagaimana gagasan inklusifnya jadi pembeda dari organisasi-organisasi pergerakan sejaman seperti Budi Utomo dan juga yang lain-lain gitu ya. Sangat menarik juga poin tentang perdebatan tanggal berdirinya syarikat Islam dan pengaruhnya terhadap penanggalan Hari Kebangkitan Nasional gitu. Terus pada bab 2 tadi dijelaskan mengenai struktur masyarakat kolonial yang diskriminatif sehingga menimbulkan perlawanan atau pemberontakan yang terjadi di Banten pada 1888. Nah, ada juga penjelasan mengenai pengaruh pan-Islamisme dan pendidikan Barat terhadap kesadaran nasionalisme di kaum Bumi Putra itu sendiri gitu. Terima kasih udah atas penjelasannya. Baik, selanjutnya di bab 3 dan bab 4 akan dijelaskan oleh rekan saya Rahma. Silakan Rahma. Baik, terima kasih Adis. Jadi tadi kan udah dibahas nih ya sama Huda terkait syarikat Islam, tapi masih secara umum tuh ya. Nah, di sini aku akan bahas lagi syarikat Islam lebih detailnya gitu. Jadi pada bab 3 ini tuh membahas perkembangan awal kesadaran dan juga pergerakan rakyat Indonesia nih
khususnya di Jawa pada awal 1900-an dalam menghadapi penindasan kolonial Belanda nih. Nah, kesadaran akan perlunya perubahan dan perbaikan nasib tuh mendorong rakyat melakukan aksi protes nih seperti pemogokan dan juga pembakaran sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan kolonial yang menindas gitu ya, terutama dalam hal penyerahan hasil panen. Nah, Sarekat Islam ini muncul sebagai organisasi yang sangat penting dan juga strategis di dalam memobilisasi kekuatan rakyat, khususnya kaum tani dan juga pedagang muslim gitu Adis. Jadi untuk mengekspresikan keluhan serta memperjuangkan kepentingan ekonomi dan juga politik mereka. Nah, SI ini menjadi simbol perlawanan dan juga emansipasi serta berhasil menembus batasan-batasan kelas sosial yang dan juga merangkul berbagai lapisan masyarakat gitu, mulai dari pedagang, petani dan juga pekerja kota hingga priai. Nah, identitas Islam yang diusung oleh Sarekat Islam ini tuh memperkuat rasa kebersamaan dan juga menjadi pengikat perjuangan melawan diskriminasi serta penindasan gitu. Jadi SI juga dibandingkan dengan Budi Utomo nih yang seperti kita tahu organisasi kebangsaan yang lahir lebih awal gitu ya pada tahun 1908. Namun Budi Utomo ini dianggap kurang mampu gitu menggerakkan massa karena anggotanya yang terbatas pada kalangan pria Jawa dan juga bersifat lebih elitis gitu ya. Sementara SI ini tuh berkembang dengan pesat dan juga mampu menarik jutaan anggota gitu dari berbagai daerah dan juga golongan gitu. Sehingga menjadi organisasi terbesar dan juga paling berpengaruh di dalam pergerakan nasional pada masa itu. Nah, selain itu pada bab ini juga menyinggung asal-usul Sarekat Dagang Islam atau SDI. Jadi tadi kan SI sama SDI ini sama, cuma hanya berganti nama gitu ya. Yang awalnya SDI menjadi SI yang didirikan oleh Tirto Adisurjo di Bogor dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pedagang pribumi agar mampu bersaing dengan pedagang Cina nih dan juga Eropa. Nah, penggunaan nama Islam dalam organisasi ini tuh tidak hanya bermakna religius, tapi juga sebagai penanda kepribumian dan alat untuk menarik dukungan dari pedagang Arab nih demi memperkuat posisi ekonomi pribumi. Jadi secara keseluruhan pada bab 3 ini tuh menekankan peran kunci Sarekat Islam atau SDI dalam membangkitkan kesadaran nasionalisme, lalu juga memperluas basis perlawanan rakyat dan menjadi pelopor gerakan anti kolonial nih yang berkontribusi besar terhadap proses penyatuan Indonesia. Oke, jadi tadi pembahasan untuk bab 3, lalu selanjutnya kita masuk ke bab 4 nih tentang munculnya Marxisme dan oposisi Sarekat Islam di Semarang. Jadi pada bab 4 ini membahas konflik internal gitu ya yang terjadi di dalam Sarekat Islam itu sendiri. Jadi pada periode puncak Sarekat Islam antara tahun 1916 hingga 1921 terjadi fenomena penting nih berupa masuknya Marxisme ke dalam tubuh organisasi ini yang membawa perubahan besar dan juga memicu konflik internal nih. Nah, pertentangan utama itu muncul antara paham Islam dan juga paham komunisme gitu ya, terutama dalam strategi menghadapi penjajahan Belanda seperti sikap terhadap Foxtrot dan juga Indi Warbar. Nah, konflik ini tuh memuncak pada tahun 1920 ketika Semaun dan kelompok komunis secara tegas nih memisahkan diri gitu ya dengan mendirikan Partai Komunis Indonesia atau yang seperti kita ketahui PKI gitu ya. Sehingga tokoh-tokoh SI seperti Agus Salim dan juga Abdul Muiz nih mendorong kaum komunis untuk keluar gitu ya dari SI. Nah, konflik ideologis ini tuh berkembang menjadi perseteruan panjang antara kelompok muslim dan juga komunis yang puncaknya terjadi pada tahun 1965 dengan kehancuran PKI ini. Jadi latar belakang munculnya Marxisme di SI di Semarang dipengaruhi oleh perubahan sosial ekonomi akibat liberalisasi agraria pasca tanam paksa yang menyebabkan banyak petani kehilangan lahan gitu ya dan menjadi buruh perkebunan dengan upah yang rendah serta memburuknya kondisi kesehatan masyarakat akibat wabah penyakit dan juga buruknya fasilitas kesehatan gitu. Nah, Marxisme sendiri ini masuk ke Hindia Belanda melalui orang-orang Marxis Belanda terutama lewat peran HJFM Snifflet yang mendirikan ISBV. Nah, di Semarang pada tahun 1914, nah Snifflet ini aktif merekrut kaum pribumi seperti tadi, Semaun ke dalam gerakan Marxis dan juga Serikat Buruh VSTP, serta membina kader-kader radikal seperti Marco Katodikromo, terus juga perbedaan pandangan antara komunis yang mengedepankan revolusi dan juga sosial demokrat yang memilih jalur parlementer semakin memperdalam perpecahan nih di kalangan pergerakan nasional di kala itu gitu ya. Jadi singkatnya masuknya Marxisme ke SI ini terutama di Semarang itu dipicu oleh
perubahan sosial dan ekonomi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah kolonial nih, serta peran tokoh-tokoh Marxis Belanda dan juga pribumi yang berhasil mengorganisasi kaum buruh dan juga tani untuk memperjuangkan perubahan sosial secara radikal gitu. Jadi segitu aja sih yang bisa saya dapat dari bab 3 dan juga 4 Adis. Oke, terima kasih Rahma ya. Penjelasan Rahma tadi tuh memperjelas gimana sih SI ini tuh nggak hanya jadi gerakan politik, tapi juga jadi gerakan sosial yang bisa merangkul berbagai lapisan masyarakat. Nah, perbandingannya juga dengan Budi Utomo tadi juga sangat membantu untuk memahami konteks pada saat itu gitu ya. Lalu bahasan tentang masuknya Marxisme di bab 4 tadi juga memberikan kita gambaran dinamika ideologi yang terjadi di dalam tubuh syarikat Islam gitu ya. Jadi mulai masuknya Marxisme dan berbagai hal yang terjadi di dalam kubu syarikat Islam serta perbandingannya dengan organisasi-organisasi sejenis pada zaman itu juga cukup memperkuat pendalaman kita tentang syarikat Islam itu sendiri gitu ya. Terima kasih Rahma atas penjelasannya. Nah, di bab 5 dan bab 6 akan dijelaskan oleh Anda. Silakan Anda. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bab 5, di mana ini menurut saya menarik gitu, karena di bab 5 ini dijelaskan gitu, mengenai merumuskan hijrah sikap non-koperasi, di mana pada awal tahun 1920-an gitu, di mana yang kita tahu konsep situasi politik di Hindia Belanda itu mengalami perubahan yang cukup besar gitu, di mana Gubernur Jenderal Dirk Volk itu mulai meninggalkan semangat politik etis gitu, dan juga dia menggantikannya dengan kebijakan kolonial yang lebih konservatif dan represif, di mana terjadi juga gitu reformasi politik yang dulu dijanjikan akhirnya dibatalkan, dan juga dilakukan pengawasan terhadap aktivitas politik pribumi, di mana diperketat tuh lewat dinas intelijen atau ARD, dan beban pajak dinaikkan. Akibatnya muncullah kayak reaksi keras dari rakyat, salah satunya itu kayak ada pemogokan buruh Pegadaian pada tahun 1922 yang dipimpin oleh PPPB dengan dukungan dari Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan juga PKI. Tapi sayangnya gerakan ini tuh berhasil ditumpas oleh pemerintahan kolonial dan justru memicu ketegangan internal di tubuh Sarekat Islam gitu. Kemudian juga ketegangan itu tuh akhirnya memuncak pada Kongres Nasional ke-7 Sarekat Islam di Madiun, di mana pada bulan Februari 1923 kongres ini tuh diwarnai adanya konflik ideologi, di mana cabang-cabang Sarekat Islam yang pro-komunis itu memasang bendera merah bergambar palu arit. Nah, dan juga ini kan mengartikan sebagai simbol komunisme gitu kan, yang langsung memicu perdebatan sengit antara kelompok Islamis dan kelompok kiri, di mana kayak tokoh komunis itu Semaun itu bahkan dia memilih untuk tidak hadir karena emang merasa akan ditolak di situ kan. Nah, sebulan kemudian PKI itu membalas dengan membentuk SI Merah, yaitu gabungan antara PKI dan cabang-cabang Sarekat Islam yang radikal, di mana gerakan ini secara terbuka tuh menentang kapitalisme dan SI Islamis gitu kan. Nah, melihat kondisi ini, Sarekat Islam itu mengambil langkah tegas, di mana mereka itu mengganti nama organisasi menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI sebagai bentuk penegasan sikap anti komunisme dan keputusan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Sikap ini tuh dikenal dengan istilah non-kooperatif gitu kan. Setelah itu PSI itu kan berupaya tuh memperkuat basisnya dengan mengonsolidasikan kekuatan umat Islam lewat Kongres Al-Islam, di mana Kongres ini tuh mempertemukan tokoh-tokoh dari berbagai aliran seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dari kalangan modernis dan juga Kiai Wahab Hasbullah dari kalangan tradisional gitu. Sayangnya apa? Harapan untuk menyatukan umat itu justru memunculkan konflik baru, terutama soal tafsir Al-Quran dan metode ijtihad, di mana kalangan tradisional itu merasa tersisih lalu membentuk komite Hijaz, dan pada tahun 1926 dia mendirikan Nadatul Ulama atau NU untuk membela tradisi Islam lokal dan mazhab Syafi'i gitu kan. Sementara itu kalau kita lihat PSI itu semakin mempertegas sikap non-koperasinya. Mereka menolak Volkswagen gitu, membentuk organisasi perempuan dan memperluas jaringan keluar Jawa dan meninggalkan ideologi sosialisme gitu. Dan sebagai gantinya apa? PSI ini mengangkat pan-Islamisme sebagai dasar perjuangannya. Nah, dalam rangka menyatukan gerakan nasional, PSI ini ikut membentuk federasi atau PPKI gitu, bersama dengan PNI, Budi Utomo, dan organisasi lainnya. Namun kerjasama ini tidak bertahan lama gitu, karena perbedaan ideologi antara Islamisme PSI dan nasionalisme sekuler PNI gitu. Ini tuh menjadi jurang pemisahnya gitu. Nah, PSI juga sempat mengusulkan sistem suara proporsional, tapi ditolak juga oleh kelompok nasionalis gitu kan.
Kemudian juga ketegangan ini makin tajam dan akhirnya pada Kongres Nasional ke-14 PSI di Jakarta Januari pada tahun 1929, partai ini tuh mengganti namanya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII sebagai penegasan bahwa semangat Islam bisa sejalan gitu dengan nasionalisme. Kemudian juga tak lama itu setelah itu PSI itu memutuskan keluar dari PKI karena memang menilai prinsip ideologi federasi tersebut tidak sesuai dengan dasar Islam yang mereka perjuangkan gitu. Kemudian kita lanjut gitu, kalau misalnya kita lihat pada bab 6 gitu, di mana bab 6 ini tahun-tahun yang melelahkan gitu. Pada masa pergerakan nasional itu terjadi ketegangan ideologi yang cukup tajam antara Sarekat Islam yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan kelompok nasionalis sekuler, di mana khususnya itu berasal dari kalangan Jawa Abangan. Jadi konflik utama itu mereka bukan hanya soal strategi perjuangan, tapi juga menyangkut hal yang lebih mendasar seperti identitas kebangsaan Indonesia. Apakah bangsa Indonesia harus dibangun atas dasar Islam atau cukup berdasarkan kebudayaan lokal dan nasionalisme sekuler gitu. Nah, tokoh-tokoh seperti Sutomo dan Regiman Widioningrat itu cenderung menolak unsur Islam dalam identitas nasional. Mereka lebih memilih budaya Jawa non-Islam sebagai dasar kebangsaan. Bahkan sempat terjadi insiden yang menyakiti umat Islam seperti saat surat kabar dijauhi Sworo pada tahun 1918 yang memuat tulisan yang dianggap menghina Nabi Muhammad dan penerbitan buku berjudul Dharma Gondol yang menyebut bahwa Islam itu menghambat kemajuan peradaban Jawa. Nah, di tengah konflik ini muncul dua sikap yang berbeda dalam memandang nasionalisme, di mana Soekarno itu menawarkan nasionalisme yang lebih inklusif berbasis cinta tanah air tanpa memihak pada satu agama atau etnis. Sementara itu, Haji Agus Salim dari kubu PSII itu menolak gitu bentuk nasionalisme yang menjadikan tanah air seperti berhala. Jadi ia tuh menegaskan bahwa tauhid atau keesaan Tuhan itu harus menjadi dasar dalam membangun bangsa gitu. Kemudian untuk memperjelas arah perjuangan PSII, kemudian menyusunlah program azas dan program takdim, di mana di dalam Islam itu dijadikan pedoman utama dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Jadi mereka itu menolak sistem kapitalisme dan imperialisme yang dianggap eksploitatif gitu. Demikian kemudian demokrasi yang diinginkan PSII itu adalah demokrasi yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam, bukan demokrasi Barat yang menuntut atau yang menurut mereka itu sering menindas rakyat kecil gitu kan. Kemudian PSII ini juga menolak praktik riba gitu, di mana menentang sistem ekonomi yang tidak adil dan mendorong keadilan sosial serta etika dalam berusaha gitu, di mana pendidikan dan ilmu pengetahuan pun harus sejalan dengan prinsip tauhid dan bukan hanya mengejar kemajuan material semata gitu. Namun seiring waktu gitu, sikap pemerintah kolonial ini mulai berubah gitu. Di bawah Gubernur Jenderal De Graaf itu awalnya itu kan mereka masih relatif toleransi gitu. Tapi ketika PSII dan organisasi Islam non kooperatif ini makin aktif, pemerintah kolonial itu menjadi lebih represif dan mereka mencurigai PSII ini memiliki hubungan dengan Liga Anti Imperialisme dan bahkan komunisme internasional gitu kan. Nah, bahkan tokoh-tokoh seperti Cipto Mangunkusumo dan Soekarno itu ikut ditangkap dan dipenjara. Habis itu organisasi seperti SKBI juga ditekan keras gitu karena dicurigai punya kaitannya dengan PKI dan Kontern gitu. Akibatnya apa? Akibat tekanan ini peran politik PSII itu mulai melemah dan sementara itu dukungan publik terhadap PNI ini justru makin meningkat gitu, di mana situasinya kan udah makin sulit tuh. Apalagi setelah ada kejadian di mana Hos Cokraminoto itu wafat pada tahun 1934. Nah, kepergiannya ini mengakhiri masa kepemimpinan yang kuat dalam tubuh PSII ini. Kemudian setelah itu, gerakan Islam itu akhirnya kehilangan arah dan mulai kalah pengaruh dibandingkan dengan arus nasionalisme sekuler yang makin mendominasi. Jadi begitu, Adis. Oke, menarik sekali ya, Andas, kita melihat bagaimana tekanan kolonial di bawah Gubernur Jenderal De Graaf gitu ya, memicu respon radikal dari kubu PSI seperti sikap non-kooperasi yang diambil dalam Kongres Madiun 1923, dan langkah ini menjadi titik balik penting di mana PSI tidak hanya menolak kerjasama dengan Belanda, tapi juga mengonsolidasikan kekuatan Islam melalui Kongres Al-Islam gitu ya. Namun, upaya penyatuan ini justru memunculkan perpecahan antara kelompok modernis dan juga tradisionalis di kubu PSI sendiri gitu ya. Nah,
pada pada akhirnya melahirkan NU sebagai organisasi terpisah. Nah, lalu juga di bab 6 tadi semakin memperlihatkan gitu ya tantangan eksternal dan internal yang dihadapi oleh PSI itu. Nah, konflik dengan nasionalis sekuler seperti insiden penghinaan Nabi Muhammad gitu ya, dan juga perdebatan tentang peran agama dalam kebangsaan ini menunjukkan betapa sengitnya gitu pertarungan ideologi yang ada pada kubu PSI itu sendiri. Nah, PSI juga harus menghadapi represi kolonial terutama setelah tokoh-tokoh penting seperti Cipto Mangunkusumo dan juga Soekarno ditangkap yang pada waktu itu gitu ya. Dan juga yang tak kalah penting adalah kehilangan figur pemersatu atau sosok nyawa gitu ya bisa dibilang yang mempercepat kemunduran pengaruh PSI di tengah menguatnya nasionalisme sekuler pada zaman itu gitu ya. Nah, dari dua bab ini kita juga belajar bagaimana sih PSI ini tuh berjuang mempertahankan identitasnya sebagai sebuah partai Islam gitu ya, atau bisa dibilang identitas keislamannya gitu ya, dari tekanan berbagai pihak yang sayangnya konflik internal dan eksternal tadi itu akhirnya melemahkan posisinya menjelang kepetunjukan Jepang gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Anda atas penjelasannya. Nah, yang terakhir di bab 7 dan bab 8 akan dijelaskan oleh Dias. Silakan Dias. Nah, selanjutnya kita membahas tentang bab 7 nih. Jadi di bab 7 itu dia tuh membahas tentang konflik yang terjadi tidak lagi mengenai perbedaan ideologi gitu, tetapi mengenai konflik yang di dalam tubuh PSII gitu. Dan konflik ini lebih kepada rusaknya antar hubungan pribadi gitu, sebab partai-partai ini tuh dilandasi oleh suka atau tidak sukanya terhadap seorang pemimpin gitu. Terus juga adanya perbedaan strategi dalam menghadapi kolonial Hindia Belanda. Nah, sayangnya tuh konflik ini tuh terjadi di tengah-tengah merosotnya pengaruh PSII gitu, sehingga ini tuh bisa mengancam integrasi partai. Jadi konflik internal PSII ini terjadi pada periode 1930 sampai 1940. Dan ini tuh dipicu oleh ketidakmampuan para pemimpin gitu dalam mengelola dan mengatur organisasi secara efektif. Jadi perpecahan yang dibahas di bab ini tuh ada perpecahan awal itu yang tokoh-tokohnya ini ada Sukiman dan Suryo Pranoto, terus juga mereka berdua ini ada di satu pihak. Kemudian ada tokoh Cokroaminoto di lain pihak gitu. Nah, kemudian nantinya akan berakhir pada pemecatan Sukiman gitu. Jadi pemecatan Sukiman dan Suryo Pranoto ini tuh bermula dari komentar mereka berdua bahwa di tubuh PPPH atau Persatuan Pegawai Pegadaian Hindia itu ada penyelewengan keuangan gitu oleh beberapa orang yang menjadi pengurus serikat pekerja ini. Dan di dalamnya itu ada Cokroaminoto dan Marto Direjo gitu. Jadi atas usul Sukiman dan Suryo Pranoto juga ya, ini tuh PPPH ini mengadakan referendum dengan melibatkan cabang-cabangnya gitu. Kemudian Marto Direjo ini tuh dinyatakan bersalah dan dipecatlah sama Cokroaminoto gitu. Nah, terus kemudian si Cokroaminoto ini akhirnya membawa persoalan ini tuh ke Kongres PSII gitu. Terus kemudian berakhir pada pemecatan Sukiman. Nah, kemudian konflik yang kedua itu terjadi antara Salim dan Abikusno Cokrosiyoso. Jadi ini tuh akhirnya juga berakhir dengan pemecatan Salim dan pendirian Barisan Penyadar gitu. Kemudian di konflik yang ketiga itu berlanjut oleh Kartosuwiryo dengan Abikusno gitu, hingga Kartosuwiryo ini membuat PSI tandingan gitu. Nah, jadi kalau yang Cokroaminoto dan Salim ini tuh memberi tekanan pada Kongres untuk mengeluarkan Sukiman dan Suryo Pranoto yang dinyatakan telah menyalahi adab dalam PSII. Kemudian ada juga nih di sini konfliknya itu perbedaan pandangan mengenai arah dan strategi perjuangan gitu. Jadi arah dan strategi perjuangan itu mau dibawa kemana gitu. Nah, Agus Salim ini beliau ini mengajukan agar PSI ini kembali ke politik kooperasi gitu, bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Tapi usulan ini ditolak sama kelompok Abikusno yang memilih jalur non-kooperasi gitu. Kemudian penolakan ini tuh ditegaskan dalam Kongres PSII pada 1935 dan 1936, dan akhirnya Agus Salim ini dicoret dari kepengurusan partai dan bersama tokoh-tokoh lain seperti
Muhammad Rum dan Sang Haji itu akhirnya membentuk kelompok Barisan Penyadar pada 1936 yang berupaya menyebarkan gagasan mereka ke cabang-cabang PSII. Jadi intinya konflik internal ini tuh tidak hanya berwujud perdebatan gagasan gitu, tapi juga aksi pemecatan antar pemimpin partai gitu. Jadi masing-masing kubu ini tuh saling menyingkirkan lawan politiknya dari struktur organisasi, sehingga akibatnya terjadi perpecahan gitu di tubuh PSII yang akhirnya melahirkan partai-partai baru dengan orientasi politik yang berbeda gitu. Nah, kemudian konflik ini tuh juga berdampak pada melemahnya soliditas partai gitu di tingkat daerah atau namanya afdeling gitu ya. Nah, jadi tuh banyak cabang PSI ini tuh mengalami kebingungan dalam menentukan sikap karena ada yang tetap setia sama kepemimpinan pusat, ada juga yang lebih memilih gitu bergabung dengan kelompok baru atau keluar dari PSII sehingga di PSI ini tuh kehilangan peran sentral dalam pergerakan nasional dan akhirnya menjadi pelajaran penting gitu untuk kita tentang pentingnya manajemen konflik dalam organisasi politik. Nah, kemudian di bab 8 ini tuh membahas pada menjelang jatuhnya Imperium Hindia Belanda ya. Jadi di bab ini tuh menjelaskan pengaruh PSII yang semakin berkurang, yang mendapatkan posisi dominan di sini bukan lagi PSII, melainkan kaum nasionalis. Karena setelah berpisah dengan kaum sosialis radikal dan kembali ke kanan, itu membuat dukungan massa berkurang dan berubah menjadi kepada kaum nasionalis. Kemudian juga kaum intelektual lulusan lembaga pendidikan barat itu tidak banyak yang masuk ke PSI juga. Kemudian di bab ini juga dijelaskan pada April 1931 itu umat Islam dikejutkan oleh penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan beberapa hari kemudian muncul lagi artikel yang menjelekan Nabi Muhammad gitu. Dan kemudian berdirilah komite-komite al-Islam di berbagai daerah yang merapatkan protes tadi gitu. PSII pun juga melakukan protes dengan mengaitkan politik. Dan kemudian PSII kembali dipercayai oleh massa sebagai pelopor. Nah, kemudian di tengah situasi tersebut, Majelis Islam A'la Indonesia atau yang kita kenal sebagai MIAI juga kembali naik. Jadi penulis ini menyoroti bahwa pendirian MIAI itu merupakan tonggak penting gitu dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia dan menjadi tempat berhimpunnya berbagai organisasi Islam termasuk PSII, Muhammadiyah, dan juga Nahdlatul Ulama. Dan melalui MIAI ini, suara umat Islam ini menjadi lebih terkoordinasi gitu dan mampu memberikan kontribusi pada dinamika politik nasional. Nah, kemudian di bab ini tuh disoroti lagi nih kenyataan pahit yang dialami PSII bahwa popularitas dan pengaruh PSII ini mulai menurun di tengah masyarakat dan ada beberapa faktor yang melatar belakangi kemunduran ini seperti misalnya organisasi-organisasi baru yang lebih diminati masyarakat gitu, yang lebih masih baru lah, masih fresh lah gitu bahasanya. Terus juga tekanan dari pemerintah kolonial yang semakin mempersempit ruang gerak organisasi politik. Jadi PSI yang dahulu jadi pelopor gitu itu tuh mulai kehilangan daya tarik dan pengaruhnya sampai akhirnya puncak dari perubahan ini terjadi ketika Jepang mulai menyerang Asia Tenggara dan menduduki Hindia Belanda gitu. Penulis juga menggambarkan bagaimana perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang ini berlangsung secara cepat dan cukup dramatis ya. Dan kedatangan Jepang ini yang awalnya membawa harapan ini justru malah menjadi kecemasan baru gitu. Di satu sisi, banyak tokoh pergerakan yang berharap Jepang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Tapi di sisi lain, Jepang ternyata menerapkan kebijakan yang sangat represif gitu. Jadi, salah satu kebijakan paling menentukan ini adalah larangan terhadap seluruh aktivitas politik. Jadi, pemerintah pendudukan Jepang itu membubarkan organisasi-organisasi politik termasuk PSII dan MIAI, serta melarang segala bentuk kegiatan politik yang dianggap bisa mengganggu kekuasaan mereka, sehingga terjadi pembekuan dari PSI ini gitu. Sekian dari yang saya baca di bab 7 dan bab 8 Adis. Oke, menarik tadi dia menjelaskan konflik internal di tubuh PSII yang dimana hal itu melemahkan organisasi tersebut dan juga transisinya menuju kependudukan Jepang yang menandai akhir dari penutup dari peran Syarikat Islam dalam gerakan nasional Indonesia gitu ya. Terima kasih dia atas penjelasannya. Oke, dari penjabaran yang telah disampaikan, kita telah menyelami lebih jauh peran penting Syarikat Islam dalam sejarah kebangkitan nasional di Indonesia gitu. Tidak bisa disangkal organisasi ini tuh jadi pelopor gitu ya bagi atau menjadi titik awal gitu dari gerakan-gerakan nasional di Indonesia gitu. Khususnya konsolidasi kekuatan rakyat Bumi Putra pada zaman itu. Nah,
buku karya Safira Rambe ini jadi sumber utama dalam diskusi kita dan patut diakui bahwa buku ini memiliki kekuatan pada fokus naratif yang cukup mendalam terhadap syarikat Islam dalam kurun waktu 1905 hingga 1920. Nah, gaya penulisannya cukup ringan dan mudah dipahami, cocok untuk rekan-rekan pemula yang ingin mengenal lebih jauh tentang pergerakan nasional Indonesia gitu ya. Nah, jadi di buku ini memiliki sejumlah kelebihan gitu, seperti penyajian kronologis yang sistematis, pembahasan yang menyeluruh dari latar SI ini ya, pembubarannya, serta adanya interpretasi baru yang menambah kekayaan analisis sejarah kita gitu ya. Nah, penulis juga didukung oleh dokumentasi yang kuat dari arsip nasional dan sumber-sumber relevan lainnya. Namun, kekurangannya ini terletak pada penggunaan bahasa yang kompleks bagi pembaca yang agak awam gitu ya. Nah, keterbatasan cakupan informasi yang hanya sampai periode tertentu, serta kurangnya pendalaman terhadap dampak jangka panjang SI terhadap masyarakat Indonesia. Nah, buku ini tetap menjadi rujukan penting dalam studi sejarah nasionalisme karena narasinya yang komprehensif dan mudah diakses sebetulnya ya. Nah, meskipun perlu diimbangi dengan bacaan yang lebih kritis dan analitis gitu. Jika dibandingkan dengan karya Takahashi Shiraishi dengan judul NH Emotion gitu ya, terlihat perbedaan pendekatan yang signifikan gitu, di mana Safriza Rambe itu menulis dengan sudut pandang nasionalistik dan juga organisasi gitu, atau bisa disebut organisasi sentris yang dengan periodisasi yang panjang di 1905 hingga 1942. Sedangkan Shiraishi itu menggunakan pendekatan multidisipliner yang menekankan transformasi budaya dan politik dalam konteks radikalisme populer di Jawa pada periode 1912 hingga 1926. Nah, Rambe ini tuh menyoroti SI sebagai entitas Islam moderat dan pelopor nasionalisme, sementara Shiraishi melihatnya sebagai bagian dari dinamika gerakan sosial dan budaya politik masyarakat. Nah, sedangkan Rambe unggul dalam dokumentasi peristiwa dan tokoh penting SI, keduanya saling melengkapi sebenarnya ya. Rambe kuat dalam narasi sejarah organisasi, sedangkan Shiraishi memberikan konteks intelektual dan kultural yang lebih luas gitu ya. Nah, selanjutnya ada buku karya Suhoki nih teman-teman, yaitu Di Bawah Lentera Merah yang berfokus pada Syarikat Islam Semarang yang dikenal sebagai basis dari SI Merah atau golongan kiri revolusioner pro-Marxis dari kalangan SI gitu ya. Nah, Suhoki secara mendalam menganalisis transformasi SI Semarang sejak dipimpin oleh Semaun. Nah, yang kita tahu Semaun ini kan salah satu pimpinan SI di Semarang lah gitu ya. Bagaimana ideologi Marxis ini dapat masuk ke dalam tubuh SI lokal tersebut serta keterlibatan tokoh-tokohnya dalam perjuangan sosialisme dan kelak dalam pendirian PKI gitu ya di kemudian hari. Nah, buku ini secara terbuka tidak membahas secara detail tentang SI putih dan atau SI pusat di bawah Cokro Aminoto, kecuali dalam konteks konflik ideologisnya dengan SI merah gitu ya. Jadi yang dibahas tuh hanya bagian konfliknya aja gitu ya. Nah, fokus utamanya adalah pada radikalisasi SI Semarang antara tahun 1917 hingga 1920. Nah, sedangkan sebaliknya pada buku Safriza Rambe ini sebetulnya lebih bersifat komprehensif dan cenderung menekankan pada syarikat Islam sebagai pelopor nasionalismenya gitu ya, dengan fokus besar pada SI pusat yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Meskipun buku ini juga membahas perpecahan antara SI putih dan SI merah, termasuk munculnya Marxisme di SI Semarang yang dijelaskan di bab 4 gitu ya. Namun pembahasannya tuh tidak terlalu mendalam seperti yang ada pada buku karya Suhoki yang memang berfokus pada SI Semarang gitu ya. Nah, di buku Safriza Rambe itu lebih menekankan kontribusi syarikat Islam terhadap nasionalisme Indonesia gitu ya. Memang sesuai juga sih ya, pelopor gitu ya. Nah, dan juga perjalanan SI dari awal, yaitu dari 1905 sampai akhir di masa kolonial. Terus pergeseran strategi politik SI, konflik internal, dan hubungannya dengan pemerintah kolonial pada masa itu. Terus juga di situ juga dibahas ada aspek moderat dan non kooperatif dari si SI tersebut. Nah, bisa dikatakan buku Suhoki ini lebih mendalam membahas tentang syarikat Islam merahnya gitu ya, yang di Semarang tersebut gitu, khususnya radikalisasinya menuju komunisme sehingga di kemudian hari membentuk PKI yang tadi saya jelaskan gitu ya. Sedangkan di buku Safriza Rambe itu mencakup SI secara keseluruhan, namun memang terpusat ke SI yang dipimpin oleh Cokro Aminoto gitu ya. Terus
pembahasan tentang SI Merah dalam buku Rambe itu bersifat ringkas dan sebagai bagian dari dinamika internal organisasi Syarikat Islam tersebut aja gitu teman-teman. Jadi bukan sebagai fokus utama lah. Nah, dalam A History of Modern Indonesia karya MC Rick gitu ya, menyajikan Syarikat Islam dalam kerangka sejarah Indonesia yang lebih luas gitu kalau di buku ini ya teman-teman, dengan pendekatan akademik dan sumber primer dari arsip Belanda ya. Jadi memang buku ini tuh menyoroti hubungan SI dengan gerakan lain seperti PKI dan Muhammadiyah serta pengaruh kolonialisme dan ideologi global, berbeda dari Rambe yang berfokus pada narasi nasionalistik SI secara yang tadi saya bilang organisasi sentris gitu ya. Nah, Rick juga menghadirkan keterkaitan SI dengan perubahan sosial politik struktural di Hindia Belanda gitu. Rambe juga cenderung menyederhanakan sejarah untuk pembaca umum, namun kurang kritis dalam menilai tokoh-tokoh seperti Cokro Aminoto dan juga Semaun. Jadi apa yang dialami tokoh-tokoh tersebut rada kurang dalam gitu ya, mungkin masih luarnya aja gitu ya. Nah, serta minim membahas akar sosial ekonomi seperti kapitalisme kolonial pada masa itu dan kondisi buruh dan juga tani gitu ya. Oleh karena itu, meskipun buku Rambe layak diapresiasi, perlu dikritisi dan dilengkapi dengan bacaan-bacaan lain seperti yang saya jelaskan gitu ya. Ada buku dari Suhoki, buku dari Siraisi, dan juga buku dari Rick ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh serta kritis tentang Syarikat Islam dan perannya dalam pergerakan nasional di Indonesia gitu. Jadi bisa kita simpulkan meskipun buku Safrizal Rambe ini memberikan kontribusi besar dalam kajian atau pemahaman awal tentang Syarikat Islam, tetap penting tuh bagi kita untuk membaca buku-buku yang lain gitu untuk memperkaya wawasan kita tentang Syarikat Islam dan perannya dalam pergerakan nasional di Indonesia. Nah, baik, mungkin kita telah sampai di penghujung acara kali ini dan semoga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.